Oke, jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh pencatatan laporan keuangan untuk koperasi, terutama untuk koperasi yang kemarin kami kunjungi dalam program KKN UIK. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa contoh soal. Oke, yang pertama ada KPK Mitra Jujur, yaitu baru berdiri kembali setelah vakum 20 tahun dan memiliki anggota baru sebanyak 5 orang dan membuat ketentuan dalam menjalankan koperasinya sebagai berikut. Pertama, simpanan pokok 2 juta tiap anggota, simpanan wajib 100.000 tiap anggota dan tiap awal bulan. Kas akan dibagi menjadi 2 output, ada kas atau bank dan ada kas operasional. Pengeluaran di atas 500.000 menggunakan bank. Isi kas menggunakan metode Impress. Oke, untuk transaksinya apa aja, nanti kita langsung di soalnya. Nah, adapun shortcut yang saya pakai dalam pencatatan kali ini, saya menggunakan ALTIR itu untuk menambah row atau baris ke bawah. Terus Control Page Up atau Page Down untuk pindah sheet ke kanan atau ke kiri. Lalu ada Control C untuk copy, Control V untuk paste, dan Control X untuk cut jika dibutuhkan. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Langsung aja pengenalan ke sheet selanjutnya. Di sini ada COA atau kode akun. Nah, kode akun ini fungsinya untuk membagi-bagi kemana saja uang tersebut di jurnal atau berasa tempat akhir dari uang tersebut ya, pencatatannya tuh. Jadi saya membagi beberapa nomor. Yang pertama ada kepala 1 untuk aset, ada kas atau bank, ada piutang, ada uang muka, ada persediaan, dan juga ada aset berupa inventaris kantor, ada kendaraan dan bangunan dan lain-lain. Lalu ada kepala 2 nih. Nah, ini merupakan liabilitas atau kewajiban apa saja, yaitu ada hutang usaha, simpanan wajib, simpanan anggota, hutang gaji, dan lain-lain. Lalu yang 3 adalah ekuitas atau modal. Nah, di sini ada sampai hibah ya. Nah, ini merupakan ekuitas. Lalu kepala 4 yaitu pendapatan atau penjualan. Kepala 5 merupakan beban pokok atau beban operasional. Dan kepala 6 yaitu beban administrasi umum. Nah, jika memang perlu dibutuhkan menambahkan akun, sebagai contoh ini saya sudah menyesuaikan akun-akun ini dengan pencatatan nantinya ya. Jika memang dibutuhkan, adapun tadi caranya yaitu seperti ini. Kita udah lihat di sini ada 6 triple 1, 6 112, 113, 114. Nah, di sini ada yang kosong 115 sama 116. Jika memang dibutuhkan untuk menambahkan akun bisa, yaitu dengan cara kita ALTIR. Nah, ALTIR ini menambahkan baris, lalu kita copy. Ini kita copy, kita paste, tapi jangan lupa ini harus diganti. Nomornya diganti dan penamaannya juga diganti. Misalkan kita akan membuka beban pengiriman kali ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi jika nanti di jurnal dia tidak akan menumpuk. Nah, seperti ini nih. Ini ada 6117 dan 6117.1. Untuk penomoran nggak masalah ya karena berbeda. Tapi untuk penamaan ini harusnya dirubah. Misalkan ini bukan beban telekomunikasi, tapi beban apa ya sebagai contoh? Beban solar misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk cara menambahkan kolom. Yang penting kita harus melakukan pengecekan agar nomor dari kode akun ini tidak ada yang sama satupun. Karena kalau nanti ada yang sama, akan terjadi double pencatatan. Oke, kayak gitu. Nah, di kepala 8 ini ada pendapatan lain-lain dan pendapatan administrasi bank. Pendapatan lain-lain itu seperti apa? Kalau misalkan kita naruh uang di bank, kita kan biasanya dapat bunga ya. Nah, itu termasuk ke pendapatan lain-lain. Kayak gitu. Nah, sheet sampingnya adalah sheet untuk ngejurnal yang nanti akan kita lakukan penjurnalan di sini. Lalu di sampingnya lagi ada laporan laba rugi atau perhitungan SHU menurut SHK etap. Untuk koperasi dinamakan dengan perhitungan SHU.
Lalu sampingnya lagi ada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini ada pada tanggal 7 Agustus ini ya, yang nomor 1. 5 anggota store uang wajib dan simpanan pokok. Sebagaimana tadi ya, simpanan pokok 2 juta dan store wajib 100.000 tiap anggota. Berarti kalau secara perhitungan, ini kan 7 Agustus, secara perhitungan harusnya kita dapat 2 juta per orang, berarti total 10 juta, dan 100.000 per orang, jadi 500. Jadi total 10 juta 500. Harusnya kayak gitu ya. Nah, di sini setor uang, setor simpanan wajib. Lima anggota, kayak gitu. Nah, ini saya bisa menggunakan sama dengan lalu ke panah atas. Itu untuk mengcopy ya, sama aja. Jadi jika satu saat saya merubah keterangan 5 anggota per orang 2 juta, otomatis di bawahnya akan mengikuti. Nah, itulah mudahnya menggunakan sama dengan. Kalau kita hanya copy, terus di atasnya kita rubah, misalkan nih, bawahnya nggak ikut. Nah, oleh karena itu, disarankan menggunakan sama dengan. Jadi pada tanggal 7 Agustus, kita udah ngasih keterangannya, lalu perhitungannya tadi, 2 juta dikali 5 orang, berarti 10 juta. Nah, debit, kredit. Debit itu positif, kredit itu negatif. Oleh karena itu, jika di atasnya sudah positif, maka di bawahnya kita negatif. Minus panah atas. Nah, cukup kayak gitu ya. Jadi cukup sama dengan minus, kita pilih atas nih, bisa menggunakan cara kayak gitu, atau langsung aja minus atas. Jika nanti angkanya berubah, misalkan jadi 200 doang, bawah juga mengikuti. Nah, kayak gitu ya. Jadi sama dengan itu mempermudah banget. Nah, lalu apa yang perlu kita catat? Tadi kan dia melakukan simpanan pokok ya, 2 juta per orang simpanan pokok. Berarti masuknya ke bank. Nah, ini kita copy nih dari kolom nomor sama kolom uraian, kita copy dua-duanya. Kita pindah ke sheet jurnal, kita paste. Pastikan kolom nomornya itu di kolom kode akun, dan kolom uraiannya di kolom uraian, kayak gitu, oke. Nah, ini untuk yang debit. Oke, yang positif nih di atas, debit selalu di atas, kredit di bawahnya. Lalu kreditnya apa? Jika uang kita bertambah, berarti ada yang berkurang. Yang berkurangnya apa? Yaitu simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ada di kepala 3 karena dia merupakan ekuitas. Lalu nih, agar membedakan mana yang debit mana yang kredit, saya melakukan ini di Ctrl X atau di cut. Lalu kita paste di sini. Nah, kenapa kayak gitu? Agar dapat membedakan yang lebih menjorok ke dalam merupakan kredit, kayak gitu ya. Oke, ini pencatatan yang pertama tadi, setor uang wajib. Oke, lalu pada tanggal yang sama dia juga setor simpanan. Oh, sorry, tadi pokok ya, wajib 100.000 per anggota. Ini berarti simpanan pokok. Nah, 100 dikali 5 berarti 500.000. Lalu pencatatannya apa? Sama kayak tadi, uangnya masuknya ke bank. Kita paste di sini. Lalu kreditnya adalah simpanan wajib, ada di kepala 2 ya. Oke. Kenapa menjadi liabilitas? Kenapa dia ada di kepala 2? Karena nanti pada akhir periode simpanan wajib ini perlu kita kembalikan ke para nasabah, kayak gitu. Oke. Nah, pencatatan yang pertama kita udah beres, kita udah mencatat setoran pokok 5 orang dan simpanan wajib 5 orang. Lalu pada tanggal 8 atau poin kedua, 8 Agustus isi uang kas operasional sebesar 1 juta. Isi uang kas operasional 8 Agustus. Bisa dengan
88 bisa kayak gitu aja, atau 88/22 itu akan langsung 8 Agustus 2022. Nah, jika kita hanya penulisannya 88, dia akan mengikuti tahun ini. Nah, kecuali kita misalnya menulis 8 Agustus 2021, berarti kita perlu 8/8/21. Nah, kayak gitu. Nah, pada tanggal 8 Agustus, isi ulang kas operasional 1 juta. Ini saya tutup dulu. Lalu ini kita sama dengan 1 juta. Nah, kalau kita memiliki kas operasional, dari mana kita mengisinya? Ya otomatis dari bank. Berarti yang bertambah adalah kas operasional dan uang yang berkurang adalah uang yang ada di bank. Oleh karena itu, di debitnya adalah kas operasional. Ya, dan di kredit adalah bank. Sip. Jangan lupa, karena banknya kredit, kita kontrol X, kita paste di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa saya perlu menyalin kode-kode ini? Untuk mempermudah angka-angka tersebut langsung terhubung pada sheet kode akun. Ini untuk mempermudah nih. Kayak gitu ya. Oke, karena di sini udah dituliskan rumus nih. Jika dilihat ya, ada sum if journal 2022 ada bla bla bla. Nah, itu merupakan rumusnya. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 15 Agustus bayar biaya operasional koperasi 150.000. Oke, tanggal berapa tadi? 15 Agustus bayar biaya operasional koperasi 150.000. Nah, 150.000. Lalu yang bertambah apa? Yang bertambah adalah beban biaya operasional. Beban operasionalnya bertambah. Dan yang berkurang apa? Ingat ya, karena di sini dia udah mencatat jika pengeluaran di atas 500.000 baru menggunakan bank. Berarti kalau kurang dari 500.000 kita menggunakan kas operasional karena kita udah mengisi kas operasional. Oke, jadi yang bertambah adalah beban operasional dan yang berkurang adalah kas operasional. Oke. Nah, jangan lupa kesampingin agar dapat dibedakan mana yang debit mana yang kredit ya, kayak gitu. Nah, tadi kas operasional baru diisi 1 juta. Tapi 1 minggu kemudian udah keluar 150.000. Harusnya dari 1 juta dikurang 150, sisa 850. Sekarang kita cek ke kode akun. Nah, benar. Kode kas operasional tersisa 850. Oke. Ke soal selanjutnya. Pada tanggal 30 Agustus, Astuti yaitu anggota koperasi meminjam uang sebesar 500.000. Oke, tanggal 30 Agustus. Kasih keterangan dulu. Astuti meminjam uang ke koperasi 500.000. Pencatatannya seperti apa? Yang berkurang adalah uang dari koperasi tersebut. Nah, berkurangnya yang mana? Yang bank atau yang kas operasional? Kita lihat dulu. Nominalnya merupakan 500.000. Sebagaimana ketentuan, jika 500 tidak lebih dari 500.000 berarti masih menggunakan kas operasional. Karena berhubung Astuti hanya meminjam 500.000 pas, berarti kita mengeluarkan uang menggunakan kas operasional. Lalu yang bertambah apa? Yang bertambah adalah piutang karyawan atau piutang pinjaman anggota. Karena bukan karyawan ya, Astuti merupakan anggota. Jadi piutang pinjaman anggotanya bertambah dan yang berkurang adalah kas operasional. Nah, jadi kayak gini pencatatannya ya. Oke, berarti tadi kasnya tadi udah kita keluarin 150.000 pada tanggal 15 untuk biaya operasional. Sisa 850. Lalu dikurangin lagi per tanggal 30 500.000. Berarti harusnya sisa 350. Nah, benar di sini ya. Bisa dilihat sisa kas operasional 350.000. Oke, selanjutnya
Pada tanggal 31 biaya admin, potongan biaya admin bank sebesar 10.000. Oke, tanggal 31 Agustus biaya ADM bank 10.000. Karena kita masih menggunakan bank, kita menaruh uang yang 10 juta tadi di bank. Nah, makanya kita masih kena biaya administrasi bank. Berarti biaya administrasi bank bertambah atau di debit. Kreditnya apa? Kreditnya langsung ke bank. Walaupun nominalnya 10.000, tapi karena ini terhubung dengan uang kita yang ada di bank, jadi kreditnya langsung ke kas atau bank. Kayak gitu ya. Oke, ini pada bulan pertama pencatatan kita kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut pada bulan September. Pada tanggal 1 September, 5 orang bayar simpanan wajib. Oke. Simpanan wajib tanggal 1 September. Bayar simpanan wajib 5 anggota. Sebagaimana tadi yang udah ada ketentuannya, simpanan wajibnya 100.000 dikali 5 berarti 500.000. Nah, jadi total 500.000. Lalu yang bertambah apa? Yang bertambah adalah kas pada bank. Ini di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah simpanan wajib ada di liabilitas atau di kepala 2. Oke, jangan lupa kita Ctrl X kayak gitu. Oke, lalu pada poin 8 tanggal 1 September isi ulang kas operasional. Nah, 1 September. Isi ulang kas operasional. Berapa yang perlu kita isi? Karena kita ada ketentuannya ya. Isi kas menggunakan metode impress, yaitu diisi hanya berdasarkan berapa yang dihabiskan pada bulan sebelumnya. Karena kan kita menaruh kas operasional hanya 1 juta ya. Sisanya 350, berarti sudah terpakai 650. Nah, berarti kita hanya perlu mengisi sebesar 650 tersebut. Oke, 650.000. Sorry. Nah, lalu apa yang bertambah? Yang bertambah adalah kas operasional. Lalu yang berkurang apa? Karena kita mengisi menggunakan rekening bank. Oleh karena itu yang berkurang adalah bank. Kayak gitu. Jangan lupa di-cut ke samping agar dapat dibedakan mana debit mana kredit. Sekarang kita lihat di kode akun, apakah kas operasional sudah berubah menjadi 1 juta? Ya, tentu saja berubah jadi 1 juta. Kayak gitu ya. Sekarang kita ke poin nomor 9. Pada tanggal 1 September, membeli paket kebutuhan pokok sebanyak 10 paket dengan harga 150.000 per paket. Oke. 1 September masih membeli kebutuhan pokok 10 paket 150k per paket. Nah, karena dia membeli 10 dengan satunya dengan harga 150.000, berarti total dia mengeluarkan 1.500.000. Nah, bayar menggunakan apa? Karena ini di atas 500.000, oleh karena itu kita melakukan pembayaran menggunakan bank atau kas besar. Nah, lalu itu di kreditnya, di debitnya apa? Di debitnya adalah, di sini saya udah bikin akun, yaitu persediaan barang dagang. Oke, jadi persediaan barang dagang yang bertambah, yang berkurang adalah kas atau bank. Jangan lupa dikesampingin. Oke, selanjutnya, pada tanggal 3 September, menjual 5 paket kebutuhan pokok kepada anggota dengan harga 200.000 per paket. Oke, tanggal 3 September, menjual kebutuhan pokok dengan harga 200k per paket ke 5 anggota. 200.000 dikali 5 berarti 1 juta.
Lalu apa yang perlu kita lakukan penjurnalannya? Yang perlu kita lakukan penjurnalannya adalah ini merupakan penjualan. Berarti uang pada bank kita bertambah dan yang berkurang adalah pendapatan atau penjualan. Nah, ada di kepala 4. Oke, jangan lupa. Jadi uang kita bertambah, debit, lalu kredit adalah penjualan. Tapi pada tanggal yang sama, kita masih perlu melakukan pencatatan untuk mengurangi persediaan. Karena kan sebelumnya kita udah punya persediaan ya. Mana nih? Nah ini. Kita udah memiliki persediaan 10 paket dengan harga 150.000 nih kita beli modalnya. Terus kita jual satu paketnya dengan harga 200.000. Kita udah berhasil menjual 5, berarti kita perlu mengurangi 5 nih dari persediaan barang dagang ini. Pencatatannya seperti apa? Berarti di sini nih berhasil menjual. Oh gini aja. Berhasil. Oh gini. Menjual 5 kebutuhan pokok. Nah, ketika kita membeli persediaan barang dagang dengan harga 150.000. Nah, ketika kita akan menjurnal untuk mengurangi persediaan barang dagang, maka kita perlu dengan harga saat kita beli, yaitu 5 kali 150.000 berarti 750.000. Lalu bagaimana pencatatannya? Persediaan barang ketika kita membeli persediaan barang dagang kan dia bertambah. Sekarang ketika kita berhasil menjual, otomatis persediaan dagang barang dagangnya berkurang. Berarti persediaan barang dagang ada di kredit nih. Sorry, mana? Nah, di sini. Dia di kredit. Lalu yang ada di debitnya apa? Di debitnya adalah HPP atau harga pokok pembelian. Oke. Nah, jadi kayak gini pencatatannya. Jadi kita bisa tahu nih. Nah, di HPP atau di harga pokok penjualan itu kita udah berhasil menjual 5 paket dengan harga 150.000, yaitu total 750.000, dan kita masih memiliki persediaan 5 paket dengan harga 150.000 yaitu 750 kayak gitu. Oke. Nah, oke, pencatatan. Jadi ketika ada penjualan, kita perlu mencatatkan double ya, kayak gini nih. Kita perlu mencatatkan berapa kita menjualnya, tapi kita juga perlu mencatatkan berapa harga persediaan barang yang perlu dikurangi, kayak gitu. Lalu untuk soal selanjutnya, poin nomor 11, pada tanggal 30 September, biaya listrik dan air bulan. Bayar biaya listrik dan air bulan September. Sorry. Nah, ini ya, tanggal 30 September. Ini saya lupa nulis nominalnya, jadi saya nulis kayak gini aja ya, manual. 150.000 ya besarannya. Oh, 100.000 aja. Di debitnya apa? Di debitnya adalah beban listrik dan air. Karena bebannya bertambah. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya adalah kas operasional. Kenapa pakai kas operasional? Karena hanya 100.000. Tidak mencapai di atas 500.000 kayak gitu. Lalu untuk soal selanjutnya, soal nomor 12 yang ini ya. Tanggal 30 September, potongan biaya admin bank 10.000. Oke, ini pencatatan terakhir di periode ini. Tadi tanggal berapa? 30 September. Potongan biaya ADM 10.000. Oke, penjurnalannya seperti tadi ya. Biaya administrasi bank di debit, kreditnya adalah kas atau bank.
Oke, ini pencatatan selama 2 bulan berarti ya, dari Agustus sampai September. Nah, shortcut yang tadi udah kita pakai, kita udah pakai LTIR untuk nambah di kode akun. Kita udah pakai page up, page down untuk pindah sheet, kita pakai control copy, kita pakai control V untuk paste, dan juga kita pakai control X untuk memindahkan yang tadi ini ya, dari sini dipindahin ke samping. Nah, kayak gini nih. Ini kan memindah-pindahin pakai control X. Soalnya kalau kita pakai control C, control V, dia malah double. Maka kita pakai control X atau cut. Nah, kita udah selesai melakukan pencatatan nih. Nah, yang pertama kali perlu kita lihat adalah cowaknya atau kode akunnya. Ini kan udah ngeling semua nih angkanya, udah benar semua. Kita harus memastikan jika dari atas ini kita blok sampai kepala 8 atau biaya administrasi bank, itu sum atau angka di sini adalah 0 nih. Nah, ini kita udah memastikan angkanya 0, berarti tidak ada salah pencatatan. Jika ada salah pencatatan, maka otomatis di sini tidak akan 0. Bisa minus 200, minus 50 atau plus sekian lah, pokoknya angkanya tidak akan 0 kalau ada salah pencatatan. Tapi jika angkanya 0 berarti pencatatannya sudah baik dan benar. Lalu di sini dicatatkan L atau R, laba ruginya itu minus 20.000, berarti kita mengalami kerugian 20.000 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung laba ruginya secara manual. Nah, pertama nih, perhitungan SHU-nya adalah kita telah melakukan penjualan. Pendapatan kita hanya dari penjualan ya. Nih, kepala 4 itu pendapatan kita hanya dari penjualan aja, nggak ada penjualan terkait atau penjualan tidak terkait, hanya penjualan satu toh. Oleh karena itu, kita nulis di sini penjualan. Nah, angkanya adalah caranya kayak gini. Kita hubungkan angka yang dari sheet perhitungan SHU ini ke sheet kode akun. Caranya adalah kita pencet sama dengan, lalu kita pencet sheet kode akun, lalu kita pilih kolom penjualan di angkanya, lalu kita enter. Otomatis semua angka yang ada di penjualan yang ada di kode akun terhubung dengan penjualan yang ada di laporan laba rugi atau perhitungan SHU ini. Tapi jangan lupa, ini perlu kita edit karena di angkanya masih minus, kita perlu mengedit jadi plus. Jadi di sini setelah sama dengan kita kasih tanda minus, kayak gitu. Lalu beban pokok pendapatan, beban pokok pendapatan adalah kepala 5. Kita perlu lihat ada berapa akun, ada 3 akun di kepala 5. Tapi hanya satu yang memiliki angka, yaitu HPP pembelian. Oleh karena itu, ini bisa kita pindahin dulu ya, sorry, biar gampang. Oleh karena itu, hanya perlu satu aja yang kita catatkan. Boleh juga tiga-tiga kita catat, boleh, misalkan kayak gini. Ya. Nah, ini kita tambahin kolom aja. Nah, bisa kayak gini. Kalau kita hubungkan nih, kita kayak tadi sama dengan kode akun. Oke. Ini kan udah pakai rumus ya, jadi ke bawah sama aja. Nah, kita lihat tadi potongan pembeliannya, HPP pembeliannya 750, potongan pembelian 0, bahan pembelian kebutuhan pokok juga 0. Kita lihat sama nggak? Sama. HPP pembeliannya 7,5, ini 0, dan bawahnya juga 0. Nah, ini boleh dihapus karena ini tidak dibutuhkan. Nah, kayak gitu kurang lebih. Karena beban pokok pendapatannya hanya satu, jadi kita bisa menggunakan rumus penjualan dikurang harga pokok pembelian. Sorry. Ini adalah dari sini. Lalu laba kotor operasional adalah penjualan dikurang jumlah beban pokok pendapatan. Karena hanya satu, ya jadi angkanya sama dengan ini. Jika ada beberapa akun di jumlah, pasti ini akan diakumulasikan gitu ya. Nah, kita udah memiliki laba kotor sebesar 250.000 nih setelah dikurangi laba pokok pembelian, HPP pembelian nih. Laba pokok operasionalnya udah kita kurangin. Lalu selanjutnya kita masih memiliki di kepala 6, kita masih memiliki beberapa beban. Nah, beban berapa aja? Ada beban listrik dan beban operasional. Oke, berarti dua akun ini perlu kita tambahkan ke laporan laba rugi.
Nah, kayak tadi ya, kita udah nginput beban listrik dan beban operasional. Berarti sekarang kita tinggal menghubungkan kolom ini dengan kolom yang ada di kode akun. Berarti sama dengan, kita pencet beban listrik, kita enter, angkanya sudah sama. Lalu beban operasional kita pencet sama dengan, kita enter. Nah, dia menggunakan rumus sama dengan summary, kita blok, enter. Nah, kayak gitu ya. Bisa juga dengan cara ini sama dengan ini ditambah ini. Nah, kayak gitu juga bisa. Lalu laba atau rugi operasional adalah ini laba kotor operasional dikurang dengan jumlah beban administrasi dan umum. Kayak gitu. Ini harusnya ada kolom namanya jumlah beban ADM dan umum itu ya. Laba rugi operasional adalah 0 karena 250.000 keuntungan kita dikurangi dengan beban-beban yang udah kita bayarkan sebesar 250.000. Jadi kita masih 0, tidak memiliki keuntungan dan tidak memiliki kerugian. Lalu, apakah kita memiliki pendapatan lain-lain? Kita bisa lihat ke kepala 8, pendapatan lain-lainnya 0, tapi ada biaya administrasi bank. Oleh karena itu kita bisa menghubungkan ini ke sini. Dan biaya administrasi bank sama dengan, nah, sebesar 20.000. Nah, untuk ini rumusnya adalah pendapatan lain-lain dikurang biaya administrasi bank. Jadi minus 20.000. Lalu laba bersih sebelum pajak adalah sebesar 20.000. Ini kita rubah ke September. Nah, berarti perusahaan kita sampai akhir periode 31 September dia belum memiliki keuntungan atau mengalami kerugian sebesar 20.000. Nah, setelah kita memastikan, nah ini sama ya dengan LR yang tadi ya, laba atau rugi ini minus 20.000 berarti rugi 20.000. Setelah kita memastikan kode akunnya benar, laba ruginya sesuai, lalu kita perlu melakukan penyesuaian pada laporan posisi keuangan. Bagaimana caranya? Yaitu ini kita pindah ke samping. Nah, di sini ada aset. Kita perlu melihat aset apa saja yang ada angkanya ya. Nah, ini kan merupakan aset nih. Dari atas sampai bawah kita perlu mencatat nih. Kas operasional ada angkanya, berarti kita perlu nulis kas operasional. Oke, langsung aja ya, kas operasional kita hubungin angkanya sama dengan 500.000. Lalu kas atau bank, di sini ada kas atau bank ada. Oke, kas atau bank. Terus piutang pinjaman anggota ada angkanya nggak? Ada ya. Dan yang terakhir ada persediaan barang dagang. Oke, persediaan barang dagang. Jika memang dibutuhkan kolom baris tambahan, misalkan nih piutang lain-lain di sini ada angkanya, ya tinggal kita tambahkan aja. Misalkan gini kita nambahin ya LTIR untuk menambah row atau baris. Lalu kita copy nih piutang lain-lain, kita copy, kita paste di sini. Lalu angkanya kita hubungkan kayak tadi ke kode akun piutang lain-lain. Nah, karena berhubung gak ada angkanya, jadi bisa kita hapus aja. Ini sebagai contoh aja ya cara nambahin kolomnya. Nah, kayak gitu. Lalu jumlah aset lancar adalah summary sebesar 10.980.000. Lalu ke sampingnya di liabilitas tadi kan aset tetap gak ada ya sama sekali ya. Tuh, ini kan aset tetap nih, ada bangunan, inventaris dan kendaraan. Itu nggak ada ya, jadi nggak perlu diisi. Lalu selanjutnya liabilitas.
liabilitas ini kepala 2. Yang perlu kita perhatikan ada berapa akun nih? Ada sekitar 9 akun yang termasuk liabilitas, dan hanya ada satu akun yang ada angkanya, yaitu simpanan wajib. Oleh karena itu nih, udah pasti 0 nih angkanya nih. Tapi tetap kita hubungkan aja hutang dana SHU. Terus hutang bank atau lembaga, hutang pajak, dan yang terakhir simpanan wajib. Oke. Nah, lalu yang terakhir ada ekuitas. Ini perlu kita buka. Ada simpanan pokok. Simpanan pokok. Sekarang kita lihat dulu ekuitas. Ada angkanya berapa akun? Hanya satu ya. Hanya satu aja. Hanya simpanan pokok. Jadi ini, sama dengan kode akun simpanan pokok. Sebenarnya kayak gini aja bisa nih. Jadi ini sebenarnya boleh dihapus nih yang ini, nggak karena nggak ada ya, cuma ya untuk menyesuaikan kanan kiri aja karena dibutuhkan kolom. Apakah ada hibah? Kita lihat hibahnya kosong. Lalu akumulasi SHU tahun berjalan ada nggak? Oh, kosong juga karena ini baru tahun pertama. Dan yang terakhir sisa SHU tahun berjalan. SHU tahun berjalan adalah laba atau ruginya. Jadi kita ngambilnya bisa dari kode akun yang paling bawah. Ini bisa dari sini atau dari laporan laba rugi yang tadi. Nah, kalau saya prefer pakai laporan laba rugi ini. Oke, nah ini perlu kita benerin. Angka di sebelah kiri positif, angka di kanan juga harus positif ya. Jadi simpanan wajib seperti tadi ya, setelah sama dengan kita tambahkan minus. Dan simpanan pokok juga setelah sama dengan kita tambahkan minus. Jadinya simpanan wajib 1 juta, simpanan pokoknya 10 juta dikurang laba ruginya mengalami kerugian 20.000, jadi 10 juta dikurang 20.000 9 juta 980. Jadi total liabilitas dan ekuitas 10 juta 980. Sama ya. Nah, jika ini sudah balance, di sini tidak akan ada angka selisih. Tapi jika di sini minus 1 aja, nah di sini akan ada selisih. Jadi ketika di angkanya selisih, di sini pasti keluar angka. Oke, karena tidak ada berarti di sini 0, berarti udah sesuai dan udah bagus. Lalu di sini ada laporan perubahan modal. Oke. Modal awal di setor sebesar 10 juta, yaitu simpanan pokok. Pada tanggal 31 Agustus belum mengalami kerugian, masih 10 juta. Lalu pada tanggal 31 September mengalami kerugian 20.000. Jadi modalnya semula 10 juta, dikurangi 20.000, tersisa hanya 9.980. Oke. Nah, ini adalah perubahan modal. Ini pencatatannya manual ya, nggak perlu bertele-tele ya, cukup perhitungan kita aja. Dan yang terakhir laporan arus kas. Karena di sini hanya yang berubah hanya laba ruginya aja. Jadi laba rugi pada tahun 2022 mengalami kerugian sebesar 20.000. Jadi hutang pajak yang nggak berubah, aset yang nggak ada yang berubah, hutang lain-lain yang nggak ada yang berubah, hanya kas dan setara kasnya aja kayak gitu. Nah, tadi ini merupakan cara pencatatan yang paling sederhana pada proses pelaporan pencatatan keuangan. Jadi tadi yang pertama kita perlu catat adalah penjurnalan, yaitu kita mengetahui transaksi apa aja yang dilakukan, lalu kita menyesuaikan dengan kode akunnya. Jika memang di tengah-tengah dalam proses pencatatan perlu ditambahkan kode akun, bisa kita tambahkan dengan catatan tidak boleh ada angka yang sama atau menumpuk, dan keterangannya juga harus beda-beda kayak gitu. Lalu kepala 5 adalah beban pokok operasional dan kepala 6 adalah beban administrasi dan umum kayak gitu ya. Mungkin dari saya hanya sekian. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.